Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Proses terjadinya fotosintesis. Nah, teman-teman, pertama-tama kita ambil bibit tanamannya dulu. Lalu kita tanam tumbuhan tersebut dan kita taruh di bawah sinar matahari agar terjadinya fotosintesis. Nah, jangan lupa tanamannya disiram juga ya. Nah, ini dia teman-teman gambaran jika tumbuhan mengalami fotosintesis. Nah, di sini ada seorang siswa yang belum mengerti tentang apa itu fotosintesis. Lalu siswa itu bertanya kepada gurunya, "Ibu, apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis?" Nah, karena mendengar pertanyaan dari salah satu siswanya tentang apa itu fotosintesis, maka ibu guru akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan. Makanan manusia dan tumbuhan beda. Kalau manusia makanannya bakso, ayam, sate, bubur ayam, dan lain-lain. Dan adapun makanan tumbuhan itu dari air atau H2O, karbon dioksida, CO2, kemudian cahaya matahari, glukosa dan oksigen atau O2, growth atau pertumbuhan pada tumbuhan dengan fotosintesis. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui fotosintesis lebih lanjut, maka silahkan teman-teman menonton podcast Pakem Fotosintesis yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, selamat datang di podcast kami. Selamat datang di podcast dengan tema yang akan dibahas mengenai fotosintesis, di mana kita akan menjelajahi keajaiban proses hidup yang menghidupkan bumi ini. Sama seperti sinar matahari yang memberi energi pada tumbuhan, kita juga akan memberikan energi pada pembelajaran hari ini. Kita akan memahami fotosintesis tidak hanya sebagai proses ilmiah, tetapi juga sebagai kisah ajaib bagaimana alam bekerja secara harmonis untuk memberi oksigen yang kita hirup dan makan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita buka pintu ke dunia yang penuh warna dan keajaiban ini dengan pikiran terbuka, kreativitas yang tak terbatas dan semangat yang menyala. Siapkan diri Anda untuk membenamkan diri dalam perjalanan yang menakjubkan ini. Karena setiap detiknya akan memberi kita wawasan baru tentang kehidupan dan alam semesta di sekitar kita. Ayo mulai petualangan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang fotosintesis dengan membawa semangat keingintahuan dan kegembiraan yang membara. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini dengan tema Pakem Fotosintesis, saya selaku host yang menemani kalian hari ini. Perkenalkan, saya Miftahul Hairia. Dan di samping saya ada narasumber yang akan diwawancarai mengenai fotosintesis. Hai, saya Eka Pratiwi, selaku narasumber kali ini. Podcast kali ini kita akan mengangkat tema pakem.
Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan saya, bagaimana proses fotosintesis mempengaruhi ketersediaan oksigen dan atmosfer? Nah, teman-teman, proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke udara. Inilah yang membuat udara kita menjadi kaya akan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Baik, jika Anda harus menjelaskan fotosintesis melalui sebuah gambar Ya. atau ilustrasi, bagaimana Anda akan melakukannya? Saya akan menggambar sebuah tumbuhan yang menyerap sinar matahari melalui daunnya. Sinar matahari ini kemudian digunakan untuk tumbuhan untuk mengubah air dan oksigen dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Baiklah. Terus bagaimana cara terbaik untuk mengukur tingkat efisien fotosintesis pada sebuah tumbuhan? Nah, salah satu cara untuk mengukur efisiensi fotosintesis adalah dengan mengukur laju produksi oksigen oleh tumbuhan dalam waktu tertentu menggunakan alat seperti oksigen meter. Jika fotosintesis adalah sebuah proses memasak, Ya. apa yang akan menjadi bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan serta langkah-langkahnya? Nah, berikut bahan-bahan: sinar matahari sebagai api, air sebagai bahan utama, dan karbon dioksida sebagai bumbu. Alat-alat daun sebagai panci, klorofil sebagai bahan utama, dan stomata sebagai lubang untuk udara. Dan adapun langkah-langkahnya nih. 1. Tambahkan air ke dalam panci atau daun. Yang kedua, letakkan panci atau daun di bawah sinar matahari. Yang ketiga, campurkan karbon dioksida ke dalam panci atau daun. Yang keempat, biarkan panci atau daun terkena sinar matahari dan biarkan proses memasak fotosintesis berlangsung. Baiklah, bagaimana kita dapat menggunakan percakapan sehari-hari untuk menjelaskan konsep fotosintesis kepada orang yang belum mengerti? Nah, di sini kita bisa menggunakan analogi seperti memasak di dapur. Misalnya nih, fotosintesis mirip dengan proses memasak di mana tumbuhan menggunakan sinar matahari sebagai api, air sebagai bahan utama, dan karbon dioksida sebagai bumbu untuk membuat makanan atau glukosa, dan oksigen sebagai hasil sampingan. Nah teman-teman, karena pertanyaan fotosintesis sudah dijawab oleh Saudari Eka Pratiwi, terima kasih telah mengikuti podcast kami tentang fotosintesis. Ingatlah bahwa seperti tumbuhan yang melakukan fotosintesis, kita juga memiliki kekuatan untuk tumbuh dan berkembang di bawah sinar matahari. Mari kita terus menjelajahi keajaiban alam dan belajar dengan penuh semangat, kreativitas, dan kegembiraan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dan pembelajaran adalah langkah menuju kesuksesan dan pemahaman yang lebih dalam. Mari kita terus bersemangat dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Karena ilmu yang dibagikan akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi semua orang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetaplah menjadi sumber cahaya bagi dunia sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!